Halo semuanya, kami dari kelompok 6, mata kuliah Teori Ekonomi Makro akan membahas tentang pasar komoditi dan kurva IS. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Awi Sinaga dengan NIM 210510097 dengan rekan anggota tim saya. Yang pertama Claudio Daniel Rivaldo Manik dengan NIM 210501089, Lerin Jeffrin Dayani Sihotan dengan NIM 2105115, dan yang terakhir Afril Salsabila dengan NIM 2105123. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama dan simak sampai habis. Pasar barang atau sektorial adalah pasar yang menunjukkan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Kurva IS menyatakan investasi dari tabungan serta menyatakan apa yang terjadi di pasar barang dan jasa. Kurva IS merupakan kurva yang menghubungkan suku bunga dengan pendapatan nasional. Kurva IS menunjukkan bahwa pada tingkat bunga berapapun, tingkat pendapatan yang akan mendorong pasar barang menuju equilibrium dalam perekonomian sederhana. Perekonomian dalam kondisi keseimbangan apabila investasi sama dengan tabungan atau I sama dengan S, atau konsumsi ditambah investasi. Saya Lerin Jeffrin Dayani Sihotan dengan NIM 210501115 akan membahas mengenai materi berikutnya, yaitu variabel. Nah, yang pertama yaitu variabel dalam perekonomian tertutup, di mana terdapat C, pengeluaran untuk konsumsi, S, saving atau tabungan, I, pengeluaran untuk investasi, G, pengeluaran pemerintah, dan Y, pendapatan nasional. Dengan persamaan keseimbangan di pasar barang, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G, di mana S sama dengan I. Yang kedua yaitu variabel-variabel dalam perekonomian tertutup dengan kebijakan fiskal, di mana ada C, konsumsi, S, saving atau tabungan, I, investasi, G, pengeluaran pemerintah, Y, pendapatan nasional, TX pajak, dan TR, transfer pemerintah. Dengan keseimbangan di pasar barang yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G, lalu ada YD sama dengan Y ditambah TR dikurang dengan TX, ada juga Y sama dengan YD dikurang TR ditambah TX, dan yang terakhir yaitu YD sama dengan C ditambah S. Nah, di sini berarti I tambah G tambah TR sama dengan S ditambah TX. Lalu yang ketiga yaitu variabel-variabel dalam perekonomian terbuka, di mana terdapat C atau konsumsi, S, saving atau tabungan, I, investasi, G, pengeluaran pemerintah, Y, pendapatan nasional, X, ekspor, dan M, impor. Dengan keseimbangan di pasar barang yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G tambah X dikurangi dengan M. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu variabel-variabel dalam perekonomian terbuka dengan kebijakan fiskal, di mana terdapat C, konsumsi, S, saving, I, investasi, G, pengeluaran pemerintah, Y, pendapatan nasional, X, ekspor, M, impor, TX pajak, dan TR yaitu transfer pemerintah. Dengan keseimbangan di pasar barang, YD sama dengan C ditambah I tambah G dikurang TX ditambah TR ditambah X dikurang dengan M. Keseimbangan di pasar barang terdapat suku bunga, investasi, dan juga pendapatan nasional. Sifat hubungan di antara suku bunga dan investasi yaitu pada ketika suku bunga tinggi, tingkat investasi akan rendah. Sebaliknya, pengurangan suku bunga akan meningkatkan investasi. Dalam membentuk kurva IS, terdapat dua cara yang digunakan, yaitu membentuknya berdasarkan kepada perubahan keseimbangan dalam analisis kinesia sederhana dan dengan menggunakan grafik 4 kuadran. Yang pertama yaitu menggunakan perubahan keseimbangan pasaran barang, di mana kurva IS ini menggambarkan keadaan keseimbangan di pasar barang, ada berbagai suku bunga dan juga pendapatan nasional. Kurva tersebut membentuk menurun dari atas kiri ke kanan bawah. Bentuk yang demikian disebabkan karena sifat hubungan di antara suku bunga dengan pembelanjaan agregat, yaitu semakin rendah suku bunga, semakin tinggi tingkat pembelanjaan agregat atau oleh karena investasi meningkat. Dengan demikian, suku bunga yang semakin rendah menyebabkan pendapatan nasional mencapai keseimbangan tingkat yang lebih tinggi. Dalam menerangkan cara membentuk kurva IS dengan menggunakan diagram 4 kuadran tersebut, dapat dimisalkan perekonomian yang dianalisis adalah perekonomian tertutup. Dalam perekonomian tertutup bocoran atau W,
yaitu aliran yang keluar dari sirkulasi aliran pendapatan terdiri dari dua jenis, yaitu tabungan dan pajak pemerintah. Dengan demikian, W sama dengan S ditambah T, kemudian suntikan atau J, yaitu aliran yang masuk ke dalam sirkulasi aliran pendapatan terdiri dari investasi dan juga pengeluaran pemerintah. Maka J sama dengan I ditambah G. Materi selanjutnya yaitu menurunkan fungsi IS. Kurva IS atau investasi saving adalah kurva yang menghubungkan tingkat-tingkat pendapatan nasional dengan berbagai tingkat bunga di mana dipenuhi syarat keseimbangan di pasar barang. Jadi yang pertama kita tentukan dulu variabel-variabel yang diperlukan dalam menurunkan kurva IS. Yang pertama kan C sebagai konsumsi, I sama dengan investasi, S sama dengan saving ataupun tabungan, Y sebagai pendapatan nasional, dan yang terakhir yaitu tentang tingkat suku bunga atau R karena berbicara tentang pasar komoditi. Jadi yang pertama menetapkan syarat keseimbangan di pasar barang dulu. S sama dengan investasi, artinya tabungan sama dengan jumlah investasi. Syarat ini dapat pula dipenuhi dengan Y sama dengan C ditambah I, artinya pendapatan nasional sama dengan nilai konsumsi ditambah dengan nilai investasi. Jika fungsi investasi dan konsumsi masing-masing adalah C sama dengan A ditambah B dan tambah CY, di mana C itu bernilai lebih besar dari 0, kurang dari 1. Kemudian I sama dengan B ditambah IR. Kita masukkanlah ke persamaan, diperoleh dengan persamaan Y sama dengan C tambah I. Jadi kita masukkan nilai C dan I yang tadi. Maka diperoleh persamaan Y yaitu A ditambah B ditambah IR per 1 dikurang C. Lebih mudahnya kita masuk ke dalam contoh soal untuk pemahaman yang lebih. Misalnya, suatu perekonomian mempunyai fungsi konsumsi dan fungsi investasi sebagai berikut. Fungsi konsumsinya yaitu C sama dengan 40 ditambah 0,6Y dalam miliar rupiah. Dengan fungsi investasinya yaitu 80 dikurang 4R. Kemudian, berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, maka diperoleh fungsi IS. Fungsi IS tadi kan ada dua macam, bisa menggunakan Y sama dengan C tambah I, ataupun menggunakan Y sama dengan A ditambah IR per 1 dikurang C. Kita gunakan persamaan yang pertama. Kita masukkan nilai Y sama dengan C ditambah I. Berarti Y sama dengan 40 ditambah 0,6Y ditambah 80 dikurang 4R. Diperolehlah nilai Y sama dengan 300 dikurang 10R. Itulah menggunakan rumus yang pertama. Begitupun dengan rumus kedua, yaitu menggunakan Y sama dengan A ditambah B ditambah IR per 1 dikurang C. Kita masukkan nilai-nilai variabel A, B, IR ke 1 kurang C. Maka diperolehlah Y sama dengan 300 dikurang 10R. Kita gambarkan dalam grafik. Sumbu yang vertikal itu disebut dengan tingkat suku bunga, presentasi tingkat suku bunga atau R. Baru yang horizontal yaitu tentang pendapatan nasional ataupun Y dalam bentuk miliar rupiah. Yang pertama kan kita buat dulu ketika tidak ada namanya tingkat suku bunga. Berarti Y sama dengan 300 dikurang 10 dikali 0 berarti 300. Maka tingkat pendapatan nasionalnya itu 300 miliar. Kemudian kita naikkan suku bunga menjadi 10% nih. Kita masukkan ke dalam persamaan. Berarti menjadi 300 dikurang 10 dikali 10. Berarti kan menjadi 300 dikurang 100 sama dengan 200. Maka pendapatan nasionalnya dari yang 300 menjadi 200. Yang kemudian kita naikkan lagi menjadi 20%. Maka pendapatan nasional menjadi 100. Mengapa demikian? Karena dalam teori ekonomi, ketika tingkat suku bunga dinaikkan, maka masyarakat akan enggan melakukan yang namanya meminjam kepada perbankan, maka investasi di daerah tersebut akan berkurang. Jadi kesimpulannya, ketika semakin tinggi tingkat suku bunga yang dikeluarkan, maka masyarakat akan enggan melakukan peminjaman terhadap bank dan enggan melakukan yang namanya investasi karena tidak adanya modal, sehingga berpengaruh pada tingkat pendapatan nasional yang semakin berkurang. Selanjutnya, menurunkan fungsi IS dalam bentuk kurva. Untuk lebih mudahnya lagi dalam bentuk grafik. Yang pertama yaitu gambar fungsi shaping pada kuadran timur laut sebagai kurva SS. Perhatikan pada gambar. Yang paling di sebelah samping itu yang S yaitu tentang tabungan. Kemudian yang di sampingnya yaitu gambarlah fungsi investasi pada kuadran barat daya sebagai II, yaitu bersama dengan investasi. Gambarlah garis pertolongan dari titik origin dengan sudut 45 derajat, berarti nilai titik tengahnya lah. Karena kan itu tegak lurus yaitu 90 derajat, jadi ambil dari titik tengahnya yang 45 derajat.
ditandai dengan I sama dengan I, dengan maksud agar kurva IS yang akan digambar pada kuadran tenggara nanti benar-benar memenuhi syarat S sama dengan I, artinya dapat dihubungkan. Perhatikan pada gambar. D dapat dihubungkan dengan titik C. Perhatikan pada grafik. Kemudian pindahkan nilai I pada kuadran barat daya. Tentukan 2 titik ke kuadran barat laut. Kemudian bandingkan nilai I tersebut dengan nilai S pada kuadran timur laut. Maka akan diperoleh titik OC sama dengan titik OD sama dengan titik OE. Perhatikan pada grafik. Di atas yang ada 40 derajat kan itu tutup titik OD sama dengan yang di sampingnya. Dibuat garis putus-putus yang menghubungkan titik OC. Kemudian bandingkan dengan pengeluaran investasi pada titik OE berhubungan dengan tingkat bunga. Perhatikan grafik yang di bawah. Jadi investasi yang di atas dihubungkan juga dengan kurva tingkat suku bunga. Yang di atas juga yang tentang saving dihubungkan juga dengan itu. Maka diperoleh OF sama dengan OG sama dengan HB. Dengan menghubungkan titik B dan A, maka diperoleh kurva IS. Sekian. Baiklah, tidak terasa ternyata materi yang telah kami sampaikan telah berakhir. Kiranya materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk mengenal lebih baik lagi tentang pasar komoditi dan kurva IS. Dan apapun yang kami sampaikan, semoga semakin bermanfaat. Sekian dan yang dapat kami sampaikan. Jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa.